Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sekarang sedang berada di Kebun Raya Bogor. Sengaja saya datang ke Kebun Raya Bogor untuk mencari tempat yang tepat di dalam momentum yang tepat. Hari ini adalah tanggal 29 Oktober 2024, pas bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan rekomendasi tentang pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan baik kepada masyarakat, orang-orang stroke, dan juga kepada pemerintah. Nama saya Komarudin Rahmat. Umur saya sekarang 70 tahun. Pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu. Saya lahir tahun 1954. Saya terserang stroke pada tahun 2012, tepatnya tanggal 16 September 2012. Dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Harum, Jakarta Timur, dengan jenis serangan hemoragik atau pecah pembuluh darah. Dokter yang merawat saya adalah Dr. Gotot Sumantri. Itulah verifikasi tentang data pribadi saya. Jadi sahabat, seperti saya mengulang-ulang di dalam konten-konten YouTube saya tentang bagaimana saya terkena stroke, dan saat ini di umur yang 70 tahun di tanggal 29 Oktober di Hari Stroke Sedunia, saya ingin memberikan kesaksian tentang apa-apa yang telah saya lewati. Sahabat, setelah lebih dari 12 tahun saya terserang stroke, maka kondisi saya sekarang bisa disebut pulih relatif sempurna. Jadi saya beri pengertian dulu ya, sahabat, tentang pulih relatif. Jadi ada dua pengertian tentang stroke itu, sahabat. Yang pertama adalah kondisi sembuh stroke, yaitu ketika kita terserang stroke, kemudian kita dibawa ke rumah sakit, kemudian kita ditreatment oleh dokter, dan hasilnya baik, di mana oksigen telah kembali mengalir ke otak, darah sudah mengalir kembali ke otak, maka kita pada kondisi ini disebut sembuh stroke. Nah, kemudian kita memasuki pasca stroke. Nah, pasca stroke inilah yang kemudian kita sebut dengan pulih stroke, pulih relatif. Jadi kepulihan itu bertingkat-tingkat levelnya, dari mulai 0 sampai Z. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang pulih stroke tapi di kursi roda, ada yang pulih stroke tapi cacat permanen, ada yang pulih stroke pulih relatif sempurna seperti saya ini, pulih relatif sempurna. Ada yang tersisa tapi tidak signifikan. Sahabat, saya ingin memberikan rekomendasi ini bahwa pemerintah tidak secara sungguh-sungguh menangani problem stroke di Indonesia. Data sudah menunjukkan bahwa orang stroke itu terbesar di Indonesia jumlahnya daripada penyakit-penyakit lain. Dan kemudian adalah stroke sebagai penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia. Dan pemerintah sampai saat ini tidak pernah mengidentifikasi apa itu penyakit stroke. Sehingga yang terjadi di masyarakat adalah kebingungan. Bingung dan bingung. Kasihan kita melihatnya. Apakah pemerintah tidak cukup dana untuk melakukan penelitian? Penelitian mudah sekali, sahabat. Ribuan orang, ratusan ribu orang yang terkena stroke. Itu adalah objek penelitian kita, bisa diteliti. Mengapa? Apa sebabnya orang terkena stroke? Dan mengapa kemudian ada orang yang bisa pulih stroke relatif sempurna, seperti saya ini misalnya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan normal, bisa jalan jauh, bisa camping, dan lain sebagainya. Dan juga terjadi pada orang-orang yang pernah saya temui, ada yang melalui wawancara dan ada yang melalui podcast. Itu bisa diteliti. Tidak seperti sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya liar.
orang-orang mencari peluang bisnis dari stroke. Bukan hanya di masyarakat, tetapi juga oknum-oknum tenaga kesehatan mencari peluang bisnis dari stroke. Apa saja diakalin dengan asumsi-asumsi. Semua dikaitkan dengan stroke. Akhirnya yang terjadi adalah korban. Kasihan orang-orang stroke itu. Uangnya habis, tapi kepulihan tidak didapatnya. Karena tidak ada langkah dari pemerintah. Kebohongan-kebohongan publik dibiarkan. Info-info hoax dibiarkan. Pengobatan-pengobatan alternatif bodong dibiarkan. Di Indonesia, untuk orang stroke seperti tidak ada hukum. Mereka jadi korban dari para pencari peluang bisnis dari stroke. Sungguh kejam. Ini yang malang, sahabat. Karena itu saya merekomendasi kepada pemerintah, hendaklah pemerintah memikirkan tentang bagaimana caranya agar orang dapat pulih dari stroke dengan melakukan penelitian. Penelitian itu objeknya, sumber datanya adalah dari orang-orang yang stroke itu sendiri dan atau orang-orang yang telah pulih stroke. Apa susahnya bagi pemerintah melakukan penelitian tentang alat-alat apa yang paling tepat digunakan untuk latihan kepada para stroker? Apa susahnya? Modalnya cuma bambu atau kayu atau apa saja. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Terjadi sekarang ada orang-orang stroke kebingungan. Mereka menggunakan tongkat, akhirnya mereka menjadi cacat permanen. Karena dengan cara berjalan pakai tongkat, dia bertumbuh pada satu kaki yang kuat dan kaki yang lemah melempar. Akhirnya ketika keduanya kuat, kakinya tetap melempar dan itu menjadi cacat permanen. Masa tega pemerintah hanya mengeluarkan untuk penelitian saja, datang, nggak usah keluar negeri lah, datang saja ke orang-orang yang sudah sembuh stroke, ditanyain bagaimana dia caranya sembuh dan pulih stroke. Jadi pasca stroke seperti ada the missing link. Yang terjadi hanya diberikan obat dari itu ke itu saja. Kalau tidak obat kolesterol, obat menurun kolesterol, obat pengencer darah, vitamin saraf, dan itu saja. Jadi tidak ada kemajuan dan tidak ada bimbingan, tidak ada guidance, tidak ada petunjuk. Seperti rantai yang putus pasca stroke itu. Versi-versi terjadinya stroke sangat beragam dan banyak sekali. Ada yang bilang karena merokok orang terkena stroke. Kalau orang merokok terkena stroke, berarti banyak dong orang stroke. Karena yang merokok ini sangat banyak sekali di Indonesia. Ada katanya penyebab kurang minum terkena stroke. Ada yang lebih parah lagi, dokter di medsos saya dengar orang sakit gigi bisa terkena stroke. Tetangga saya, dia sedang operasi katarak terkena stroke. Apa itu juga? Banyak hal ini kebodohan-kebodohan dipamerkan oleh oknum-oknum dokter. Dia tidak tahu bahwa orang stroke itu bayi saja bisa terkena stroke. Rohaniawan terkena stroke. Olahragawan terkena stroke. Orang yang tidak merokok terkena stroke. Orang yang rajin minum terkena stroke. Karena persoalan terkena stroke itu bukan karena apa yang Anda bayangkan, tetapi adalah karena tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi. Karena itulah data menunjukkan banyak orang yang punya riwayat tekanan darah rendah terkena stroke juga. Karena tekanan darahnya tiba-tiba melonjak tinggi yang disebabkan oleh beban pikiran dan stres. Karena itulah kita lihat banyak orang yang sedang olahraga tiba-tiba terjatuh terkena stroke, pecah pembuluh darah, meninggal dunia. Banyak orang yang sedang berolahraga serangan jantung. Ini terjadinya apa? Karena tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi. Lalu Anda mengukur tensi orang itu ketika tidak lama terkena stroke, ya tentu tinggi lah. Saya punya kasus, teman saya, alumni SMP, teman saya, terkena serangan stroke berulang.
dia terlambat masuk rumah sakit. Kurang lebih 2 hari baru masuk. Ketika diukur tekanan darahnya rendah. Ya memang dia rendah. Jadi tekanan darah itu terjadi pada saat itu saja. Jadi saya rekomendasikan belajarlah. Belajar tidak jauh-jauh dari orang-orang yang telah pulih stroke seperti saya ini. Banyak sekali orang-orang yang telah pulih stroke. Lakukan penelitian. Jangan malas. Jangan copy paste. Jangan dibiarkan orang stroke semakin lama semakin bertambah. Orang yang terserang stroke berjatuhan. Seperti berperang melawan musuh di tempat gelap. Tiba-tiba terjatuh, tertembak. Tiba-tiba terjatuh, terserang stroke. Tanpa tahu dan apa penyebabnya. Sekarang ini banyak pengobatan-pengobatan palsu dari oknum-oknum. Semua dikaitkan dengan stroke. Boleh saja menggunakan alat apa saja untuk pemulihan tekanan darah tinggi itu, misalnya, tetapi jangan dikaitkan dengan stroke. Karena stroke saya sudah mengidentifikasinya berdasarkan survei yang saya lakukan, walaupun tidak akademis, tetapi merupakan data empiris yang saya temukan di lapangan, bahwa penyebab terjadinya stroke adalah akibat tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi. Yang saya sebut itu adalah kondisi subjektif, yang tekanan darahnya adalah tekanan darah tinggi diastolik. Dan ada kondisi objektif, yaitu di mana kondisi kita dalam kondisi yang tidak bagus. Misalnya, tingkat kekentalan darah yang tinggi, tingkat triglisida yang tinggi, diabetes, tingkat kolesterol yang tinggi. Nah, kemudian faktor subjektif dan objek itu bertemu dalam satu titik, yaitu di pembuluh darah otak. Kemudian terjadilah crash. Crash itu bisa pembengkakan dan bisa pecah pembuluh darah. Apabila tendangannya terlalu keras, maka dia menjadi pecah pembuluh darah. Tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi itu membentur dinding pembuluh darah otak yang dipenuhi oleh kolesterol jahat. Disitulah kemudian terjadi stroke. Karena itulah stroke kejadiannya tiba-tiba. Karena serangan. Ini gimana dokter bilang? Serangan tapi apa yang menyerang tidak dijelaskan. Itulah serangan. Jadi serangan itu adalah karena tekanan darah tinggi yang tiba-tiba melonjak tinggi. Kemudian membentur dinding pembuluh darah otak. Nah, kalau tidak terlalu kencang tendangannya, maka dia penyumbatan namanya. Terjadi pembengkakan. Kalau dia tendangannya keras, maka dia pecah pembuluh darah. Dan pada saat itu juga runtuh sistem saraf. Jadi itu teorinya. Teori orang jalanan, tinggal dipelajari. Jadi, sahabat, penyebab stroke itu adalah tekanan darah yang tiba-tiba melonjak tinggi. Bukan disebabkan oleh riwayat tekanan darah tinggi. Bukan. Kalau kita katakan bahwa riwayat tekanan darah tinggi, lalu mengapa orang-orang yang punya riwayat tekanan darah rendah terkena stroke? Dan apabila asumsi ini diteruskan, maka ini banyak menjadi objek dagangan oknum-oknum dokter. Dan siapa saja. Jadi rekomendasi saya adalah kepada oknum-oknum yang berjualan, mencari peluang bisnis dari stroke. Hentikanlah. Kasihan orang-orang stroke itu tidak punya uang, ekonominya sudah runtuh. Tetapi karena ketakutannya dia harus membeli alat yang Anda tawarkan. Menyesatkan. Tidak ada bukti bahwa itu akan bisa memulihkan stroke orang. Kasihanilah. Jangan menggunakan asumsi-asumsi. Kalau Anda ingin memulihkan orang-orang pasca stroke, sebetulnya sangat mudah. Teorinya adalah melakukan gerakan-gerakan pengulangan. Karena dengan gerakan pengulangan itu, sel saraf yang mati di bagian itu akan digantikan oleh sel saraf yang hidup. Kemudian, dengan gerakan pengulangan, maka otot menjadi kuat. Ketahuilah, saraf itu ada di dalam otot. Jadi apabila ototnya menguat, maka sarafnya pun akan membaik. Maka kebas akan hilang. Jadi untuk semua orang, untuk semua oknum dokter yang menyalahgunakan pengetahuannya, gunakanlah apa yang saya katakan ini. Karena ini sudah terbukti.
Terbuktinya adalah saya sendiri melakukannya dan beberapa orang yang telah saya survei, orang-orang yang telah saya podcast dengan kesaksian-kesaksiannya, bahwa apabila Anda tanyakan orang stroke, 99% mengatakan bahwa itu adalah karena adanya beban pikiran dan pada saat yang bersamaan kondisi fisik dan mentalnya sedang dalam keadaan letih. Berikan obat yang berkesesuaian dengan itu. Jadi sahabat, ini adalah warning bagi kita semua bahwa setelah saya dapat mengidentifikasi bahwa terjadinya stroke adalah akibat adanya beban pikiran seseorang yang berujung galau, berujung stres, dan pada saat yang bersamaan dalam keadaan capek, maka seperti kita ketahui di pemberitaan-pemberitaan, masyarakat Indonesia mengalami hal seperti itu. Banyak sekali orang-orang stres, banyak sekali pembunuhan akibat stres, banyak sekali bully-bully akibat stres. Sehingga apa yang terjadi sahabat apabila kita tidak segera menanggulangi dan merespon masalah ini, di Indonesia nanti akan terjadi tsunami stroke. Akan banyak orang stroke. Dan kemudian karena pemerintah tidak mampu menangani stroke, maka akan banyak orang yang terbengkalai hidupnya, akan menjadi miskin hidupnya karena dia tidak bisa lagi mengurus keluarganya baik secara ekonomi maupun sosial. Baiklah sahabat, itulah rekomendasi saya kepada Hari Stroke Sedunia.